Jadi mohon izin saya kita observasi kelas. Tentunya kita berdiskusi dulu, berbincang-bincang dulu apa-apa saja yang perlu kita lakukan observasi ini. Nah, Ibu ngajar di kelas 11 KTP ya. Jam berapa nanti Bu? 3 ke 4 jam 3 ke 4. Nah, Ibu jadi sebelumnya Bu, saya ingin tahu Bu, kira-kira alasan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada jam ke-3 ke 4 mata pelajaran bahasa Indonesia itu apa? Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 KTP materi teks prosedur kompleks adalah supaya siswa dapat mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dalam teks prosedur dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, Ibu contohnya apa Bu? Materi teks prosedur yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari itu. Seperti tadi pelajaran kita yaitu cara menanam cabai. Cara menanam cabai. Oh ya, memang dunia realita yang memang mereka umumnya kita para petani mereka sering melakukan hal itu. Ibu kemudian Ibu tadi tujuan sudah, kemudian arah pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa? Pertama, supaya pembelajarannya bisa nyaman bagi siswa, kemudian terciptanya pembelajaran efektif, kemudian adanya asesmen dan umpan balik dari proses pembelajaran dari siswa. Dari siswa itu sendiri ya. Jadi kita masuk kelas dan Ibu harapkan pembelajaran itu merasa aman, nyaman. Kemudian nanti pada sesi akhir ada umpan balik atau feedback dari siswa itu sendiri. Nah, kemudian Bu, ada tidak Bu strategi yang akan Ibu persiapkan? Strategi yang akan Ibu persiapkan buat siswa tersebut ini? Strategi saya pertama, seminggu sebelum pembelajaran saya sudah memberikan materi yang akan mereka persiapkan. Jadi mereka sudah siap apa yang mau mereka pelajari di minggu depan. Jadi persiapan materi, kemudian apa saja yang harus mereka pelajari, dan apa yang mau dipraktekkan di pembelajaran yang akan datang. Jadi materinya mereka belajar juga, jadi bukan hanya dari guru, mereka juga menggali bersumber dari internet, dari buku, jadi pembelajaran mereka siap untuk belajar. Jadi artinya mereka sendirilah menggali informasi bisa dari buku, dari internet, bagus sekali. Nah, nanti Bu mohon izin saya masuk ke kelas, saya akan mengamati ini lembar penilaian yang akan saya lakukan. Nah, nanti saya akan melihat Bu rangkaian proses pembelajaran yang Ibu lakukan mulai dari awal, kemudian kegiatan inti, penutup, dan saya akan melihat alur ceritanya mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, saya akan melihat alur cerita itu. Nah, dari alur cerita nanti itu akan kita diskusikan ketika kita sudah selesai melaksanakan proses pembelajaran. Ya Bu ya, mau izin lagi. Hari ini kita buat 3 kelompok. Kelompok 1 cara menanam cabai. Kelompok 2 cara menanam tomat. Kelompok 3 kacang
kelompoknya masing-masing. Kali ini kita menulis teks prosedur sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan dicari di internet kalau yang belum ya. Ayo sudah, itu sudah bagus karena dari kemarin sudah saya kasihkan kelompoknya. Yang sudah, kelompok yang belum silakan cari di internet. Saya tahu hari ini nanti setelah dicari materinya, judul, kemudian tujuan, apa tujuan menanam ini, kemudian apa alat bahan yang digunakan, kemudian apa cara dan langkah-langkahnya. Dibuat satu teks per kelompok, ya, satu kelompok satu teks, ya, setiap kelompok satu teks. Kemudian setelah nanti saya kasih waktu berapa? 30 menit, ya, untuk mencari dan membuat teksnya. Langkah-langkah seperti ini ya. Kemudian nanti kita presentasikan per kelompok. Silakan, saya kasih waktu. Ya, kalau satu sudah. Apa yang ingin ditulis? Nampak Pak. Ini dia di depan. Jadi bersama buat nama kelompok, kelompok 1, anggota kelompoknya siapa namanya, ya. Kemudian setiap kelompok satu tag ini sesuai dengan judul masing-masing. Silakan. Ya. Banyak yang mau angguran makan dulu Pak. Ini sudah dapat tagnya. Ya Pak Iman bantu isi lagi. Oh, saya yang mau ini. Ayo, ini. Ini sudah dapat. Iya, Jadi sudah ada. Ini sudah ada.
Jadi semuanya sama-sama punya Tujuan memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga. Alat dan bahan: biji cabai, kawit merah, spray, sprayer, 3 pot dengan ukuran 30 cm, 4 pupuk kandang, 5 tanah organik. Bisa juga menggunakan tanah biasa. 6 wadah penyemayan pestisida jika dibutuhkan. Langkah-langkah bagi berikut. Pilih. Pilih pot dan isi dengan media tanam. 2. Tanam bibit cabai. 3. Siram dengan air bersih. 4. Hindari sinar matahari langsung. Tindakan bibit. 6. Cara memilih bibit cabai rawit yang bagus dan bisa membedakan salah satunya bibit yang menampung ataupun yang gelap. Terima kasih. Ya, hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Lah macam ni HP kayak apa? Kami dari kelompok 2 menjelaskan cara Yang namanya kelompok dari kelompok tujuan tomat tidak berfungsi sebagai sayuran dan buah saja. Tomat juga sering dijadikan pelengkap bumbu masak, minuman segar, sumber vitamin dan mineral, dan bahan pewarna alami. Bahkan tomat juga dapat digunakan sebagai bahan dasar atau obat-obatan. Alat dan bahan: pot, kaleng bekas, ember, plastik atau polybag. Pastikan wadah yang akan digunakan memiliki beberapa lubang di bagian bawahnya untuk mempermudah aliran air. Tanah yang subur sebagai media persemaian dan penanaman bibit tomat. Langkah-langkah dan atau cara menanam tomat: 1. Siram teratur. 2. Beri pupuk. 3. Pastikan mendapatkan cahaya optimal. 4. Berikan penutup tanah atau mulsa. 5. Potong bagian bawah daun. 6. Pastikan untuk mengubur batangnya. 7. Tanam di tempat yang terjadinya banyak air. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok ya. Kira-kira? Ya, itu tugasnya untuk minggu depan. Jadi kalian tinggal nanti mempraktekkan. Ya, langsung praktek menyeteknya. Ya. Iya, bawa dari rumah. Pohon induknya mau beli 5
Ya, minggu depan. Ingat, minggu depan kita praktek nyetek. Alat dan bahan bawa masing-masing. Pohon lindungnya juga bawa masing. Semeter ya, bagaimana? Sekitar 1 meter. Batang ini lindungnya. Batang lindungnya mereka bawa dari rumah. Iya, bawa masing-masing dari rumah. Sekitar 1 meter. Jadi batang atasnya mereka bawa. Iya, batang atasnya. Setengah ini segini gitu. Batang atasnya nih mau bawa dari rumah ya. Enggak, di batang atas ada batang bawah. Batang bawah cukup bikin ember. Batang bawah. Iya. Ya paham kira-kira? Bawa alat dan bahan masing-masing. Nanti prakteknya masing-masing. Nanti prakteknya supaya waktunya, dengar, supaya praktek waktunya tidak lama, kita berpasangan. Berdua, satu memberi yoga, satu praktek nanti gantian. Gantian, jadi kalian berpasangan, cari pasangan masing-masing. Jadi tidak mungkin kalian satu-satu memperlihatkan ke saya. Waktunya lah. Satu pasangan, cari pasangan masing-masing. Satu memvideokan, satu praktek nanti gantian. Tinggal videonya dikumpul, dikirim. Tapi tetap prakteknya di sekolah. Di sekolah. Kita prakteknya di jam belajar di sekolah. Kalau di rumah ada yang sudah jadi, ternyata emaknya, ayahnya yang bikin. Paham kira-kira? Jadi prakteknya nanti berpasangan. Satu memvideokan, satu praktek nanti gantian. Ya, jumlahnya berapa sini? Jumlah siswanya berapa? 27 berarti 28 berarti 14 pasangnya dah. Berarti ini. Berarti kan tinggal nih, ini sini tinggal pasang masing-masing gantian. Itu bisa selesai di sekali pembelajaran. Paham kira-kira? Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Saya cukup gembira dengan pembelajaran kita. Menyenangkan, ya, menyenangkan, semuanya ikut partisipasi dalam pembelajaran. Jadi, walaupun kelompok, walaupun ini berpasangan, tapi semuanya ikut aktif. Mudah-mudahan untuk selanjutnya pembelajaran kita seperti ini, kita belajarnya santai, ya, serius, ya, santai, serius sampai dapat nilai. Oke, sejauh ini cukup, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau khusus 11 aktivitas yang kita masuk kemarin, yang untuk belajar kemarin, tentu lebih ini ya Bu. Kalau 11 aktivitas, anak-anak laki-laki mereka jurusan aktivitas. Kalau kita materi yang kita sampaikan itu ke hal-hal materi yang menyenangkan bagi mereka, apalagi praktek, itu mereka semangat belajar. Kemarin saya ngajak kita ini bagaimana praktek ini, misalnya nyetek atau ini ngumpul ini. Nah, kalau kami praktek kami senang tuh. Tapi kalau teori kami ngantuk Bu, katanya. Kami ini apa namanya bosan. Jadi untuk pembelajaran kedepannya mereka lebih tertarik, lebih senang, lebih menyenangkan ke praktek ya. Sedangkan yang kita masuk kemarin mereka lebih ke presentasi cara-cara apa saja.
prosedur pertama cara menanam cabai, Iya. kemudian cara menanam kacang tanah sama nanam tomat. Tanam tomatnya itu ya terbaik pembelajaran yang diharapkan untuk kedepannya. Nah kemudian Bu, kira-kira kalau siswanya itu ada nggak masalah apakah mereka aktif semua? Kalau saya perhatikan yang kemarin itu 3 atau 2 orang yang terlibat aktif secara langsung. Itu gimana itu? Target siswa. Target siswa memang ada beberapa yang kurang aktif, tapi kita mencoba bikin kelompok supaya mereka kerjasama. Jadi saya ini kan misalnya kelompok ini nanam cabai, nanti mereka diberi kayak kan teknik prosedur itu kan ada bagiannya, ada tujuan apa. Jadi mereka misal orang 6, nanti 2 orang bagian mencari materi tentang tujuan nanam cabai. Nanti berapa orang, 2 orang misalnya satu kelompok 6 orang. Mungkin dalam kelompok itu saya bagi-bagi kepada ini materinya. Ada yang nyari tujuan, kemudian alat bahan yang digunakan, kemudian nanti yang lainnya bagian ini cara atau langkah atau prosedur dia nanam cabai. Jadi mereka berkolaborasi, nanti baru digabung di satu kelompok. Nanti baru mereka berunding siapa yang sebagai mempresentasikan dari materi yang mereka dapat. Jadi mereka terlibat aktif semua. Kalau 1 atau 2 itu tinggal tergantung perbaikan ke depan tinggal dengan siswa itu bagus. Nah kemudian Bu, yang dilakukan kemarin memang kita diharapkan itu pembelajaran berinisiasi. Nah, cuma memang saya perhatikan Ibu sudah saya salut sekali Ibu sudah set atau membuat materi dulu. Kemudian pada ketika pertemuan dengan Ibu mereka tidak lagi sibuk berproses di internet, tapi sudah siap. Mereka tinggal meresume, mencari literatur, ya seperti itu. Karena memang diharapkan pembelajaran digitalisasi itu ketika konten itu guru sebelum pembelajaran itu sudah memang menyampaikan. Dan ketika memang pas pelaksanaan pembelajaran di kelasnya yang produk yang sifatnya konten ataupun produk yang ketika konten maupun proses memang sudah saya jalan, sudah saya lihat, sudah saya nilai. Cuma memang Bu yang ke produk memang kita perhatikan mereka ini lebih ketika kelompok 1 melihat lebih ke presentasinya, yang lain itu presentasi semua. Memang kalau saya mempelajari modul pembelajaran dari seksi itu, memang siswa lebih diharapkan memilih mau dia presentasi, kemudian kalau teks prosedur ini dia membuat poster bisa seperti itu. Ya. Apa yang dialami saya mengalami juga ketika mereka dikasih pilih seperti itu, mereka lebih
kesimpulannya. Dan yang terakhir itu penilaian gimana Bu? Saya belum melihat, belum secara gamblangnya untuk penilaian gimana. Dari bahasa Indonesia, pertama kan tekniknya yang dinilai. Mereka sebelumnya saya berikan materi kita tentang tek prosedur. Jadi kan ada saya jelaskan pengertian, strukturnya, kemudian kaidah dan prosedurnya, kemudian contoh teknya. Kemarin itu mereka mempresentasikan contoh tek dari prosedur. Jadi mereka harus punya teknya. Jadi yang dinilai itu teknya dari segi strukturnya. Tujuannya adakah dari ini? Misalnya cara mencabai ada tujuannya. Kemudian dari struktur ini alat dan bahan yang digunakan lengkap atau tidak, itu yang bisa dinilai dari teknya. Kemudian cara atau prosesnya itu sudah benar atau tidak, yang ini. Jadi ada bahan ininya per kelompok KBD ya. Jadi ketika dia ada 3 tujuan, alat dan bahan, proses atau cara kerja. Nah, kalau seandainya dalam satu kelompok itu mereka tidak membuat tujuan, tapi cara kerjanya, cara kerja maupun alat dan bahannya ada, itu di mana? itu kan sebetulnya lengkap. Belum ini harus memenuhi struktur dari tek prosedur. Makanya kita arahkan bahwa tek prosedur itu 3 struktur yang harus mereka ikuti, harus ada dalam tek prosedur. Jadi ada 3 penilaian struktur. Ketika tidak lengkap tadi, gimana Bu untuk perbaikannya? Itu Ibu sudah cukup memberikan penilaian yang tuntas atau? Kalau tidak lengkap itu kita ambil lagi, mereka harus melengkapi dari ketiga struktur. Yang kurang itu mereka lengkapi. Kurang pada pembelajaran berikutnya atau Iya. pada saat itu Ibu sampaikan? Kita sampaikan, berarti mereka harus melengkapi di rumah kekurangan tersebut sebagai PR tadi. Dikumpulkannya pada saat pertemuan. Yang pas itu dikumpulkan. Oh. Jadi kita menilai oh ini kurang, ini sudah lengkap atau tidak. Jadi yang tidak lengkap itu kita ingatkan, kita kasih tahu bahwa oh ini kekurangannya, mungkin di tujuannya yang kurang lengkap. Ada juga yang di prosesnya yang terlalu ini. Ada yang lengkap, ada yang tidak, ada yang kurang. Jadi kita ini berarti prosesnya ini harus ini tahap 2 3 karena yang tek prosedur itu kan harus berhasil, harus sesuai urutan. Tujuan alat dan bahannya. Kalau alat dan bahan itu lebih ke ininya Ibu ya. Internet. Bukan, alat dan bahan itu di tek prosedur itu misalnya dia nanam cabai. Berarti apa alat ininya? Ada cangkul mungkin. Oh, ya, Lebih ke polybag. polybag, Bibit. Tujuannya maksudnya bukan tujuan untuk menulis teks Iya. labor. Iya, tujuan dia ini misalnya. Tujuan. Iya. Tujuan dia ini acara menanam cabai. Apa tujuan dia menanam cabai? Itu ini. Apa tujuannya? Kan peserta kerja kan ada tujuan dia. Nanti apa alat bahan yang digunakan? Nanti di teks yang mereka tulis itu lengkap atau tidak masing-masing. Ini sedikit ini perbaikan untuk diri saya juga dan sama-sama kita. Sama-sama kita. Memang berupa ini Bu, penilaian itu di awalnya memang kita sampaikan Ibu hari ini Ibu akan melihat ini, Ibu akan melihat ini. Nah, kemudian ketika kegiatan bentuk itu memang kita sampaikan bahwa nilai kalian ini ketika tidak lengkapnya nanti Ibu mungkin maklum lah Bu ya menyebutkan siswanya. Ibu akan panggil atau Ibu lihat itu mana Ibu kalau yang salah satu komponen tadi tidak lengkap. Nah mungkin untuk perbaikan ke depannya memang dari awal kita sampaikan Ibu akan menilaikan ini dan akhirnya itu kita evaluasi dan kita memberikan soal evaluasi. Nah, kemudian Bu ini saya tanya
penulisan teks. Mereka suruh cari contoh teks, kemudian kita pelajari teksnya yang kita ini. Kemudian nanti setelah ini kita paham teksnya, kemudian praktek dari teks tersebut. Itu yang kita. Jadi nampaknya yang di praktek ini kita ada kesulitan. Karena di praktek kan ada alat bahan yang harus disiapkan. Ada anak yang siap, ada yang tidak. Kadang waktu dan jadwalnya yang tidak. Ini praktek kan lumayan memakan waktu. Nah, itu kadang-kadang tidak bisa 1 jam 2 jam ini. Kadang saya gini, supaya mereka bisa praktek semua, mereka saya beri ini pasangan, berpasangan. Jadi itu yang akan dikembangkan nantinya. Itu. Jadi saya nggak mungkin mereka praktek di depan saya satu persatu, kan waktunya ini. Jadi mereka berpasangan, satu memvideokan, satu praktek nanti gantian. Jadi mereka tinggal bisa orang 20 berarti ada 10 pasangan. Jadi saya nggak perlu melihat mereka harus tampil di depan saya semua prakteknya dulu. Jadi mereka berpasangan, satu memvideokan, jadi ada dokumen mereka praktek, nanti gantian gitu. Nanti dikumpul video mereka praktek itu. Itu rencana saya ini. Ya, praktek nanti. Kemudian perkembangan berikut untuk disiplin positif atau budaya positifnya. Budaya positif memang saya usahakan ini. Kita kan mulai ini kan budaya positif itu dari segi disiplin waktu, dari segi sikap, kemudian dari segi ketepatan, kemudian kesadaran mereka. Nah, jadi yang saya contohkan mungkin kelas 12 askek yang ini kan saya contohkan kemarin. Kita kan sudah diizinkan bahwa setiap guru jam pertama masuk itu ada apa namanya apel depan kelas. Ya, apel depan kelas sebelum masuk. Jadi apel ini yang pertama yang kita ini adalah kehadiran. Kan bisa kita absen. Oh, yang hadir, yang tidak, yang terlambat siapa, yang hadir siapa. Kemudian yang saya ini juga di apel sebelum masuk itu, misalnya kita masuk 7.30, itu ya 5 menit sebelum ini, sebelum jam 7.30 kami apel di depan kelas. Pertama kehadiran yang saya inginkan, kemudian pakaian. Nah, masalah kedisiplinan pakaian dan kesiapan mereka belajar untuk yang ini juga. Kemudian memberikan apresiasi, karena kemarin saya ini sudah berapa kali apel. Dulu sebelumnya 3 orang yang terlambat, nah akhirnya tinggal 1 orang, yang 2 orang sudah punya kesadaran bahwa ini kita hanya memberi kesadaran bahwa disiplin waktu itu manfaatnya untuk kita belajar membiasakan disiplin waktu, belajar membiasakan berpakaian rapi, belajar membiasakan siap untuk belajar apa materi yang mau kita pelajari nanti. Kemudian juga yang ketiga itu masalah persen kelas. Belum masuk kan saya lihat kelasnya sudah bersih atau tidak. Mereka yang pikir bertanggung jawab beda. Nah itu ini kesadaran mereka ini, dan tujuannya kan untuk membiasakan mereka. Itu yang saya terapkan di kelas 12 askep. Kalau 11 ADP karena ngajarnya di jam tengah, itu susah apelnya, pergantian Cukup jam pagi ya. jam pagi aja. Pergantian guru itu kan susah. Guru keluar masuk kan mungkin apel di depan. Apel paginya budaya positif itu akan ibu terapkan kalau di jam pagi. Iya, jam pertama. Ya. Nah, KSE-nya memang sudah nampak tuh ada kesadaran diri, manajemen diri kan. Nah, sudah mulai nampak ketika budaya positif itu termasuk mempersiapkan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Sudah masuk KSE juga. KSE berikutnya lebih cenderung ketika di dalam kelas mengambil keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan berrelasi ketika mereka aktif diskusi. Baik Bu, kira-kira ini yang bisa kita diskusikan selaku saya sebagai rekan